Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa Destiani, NIM 21210192, kelas 213A 11. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak penambangan liar pohon di sekitar lingkungan. Pengertiannya, negara Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki hutan yang luas dan kaya akan beragam jenis populasinya. Kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu merupakan bentuk ancaman faktual di sekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Para manusia telah melakukan penebangan hutan secara liar. Seiring berjalannya waktu, hutan-hutan di Indonesia mulai terancam dan terkikis akibat ulah para manusia. Menurut sumber daya air, perlu diketahui bahwa pohon sangat berperan penting dalam hal menjaga siklus air. Nantinya akar-akar pohon akan menyerap air, lalu air tersebut dialirkan ke daun. Setelah berada di daun, air tersebut menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Saat pohon-pohon di hutan ditebangi secara besar-besaran, maka hutan tersebut menjadi daerah yang gersang. Dengan begitu, tidak ada lagi yang dapat membantu tanah untuk menyerap lebih banyak air secara maksimal. Itulah yang menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Di sini ada penebangan liar di Indonesia. Berikut ini beberapa contoh penebangan hutan yang terindikasi merupakan kasus illegal logging di Indonesia. 1. Indikasi penebangan hutan liar di Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Kasus tersebut terindikasi sebagai penebang liar pada hutan seluas 70 hektar. Kedua, dugaan penebangan hutan liar di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Penebangan ini terindikasi di Kecamatan Lunang, Pancung Soal, serta Basa Ampek Balai Tampan, sumber seluas 50 hektar. Selain itu, ini juga ada beberapa manfaat lainnya dari identifikasi kayu, antara lain: 1. Memaksimalkan pendapat negara dari sektor kehutanan. 2. Meningkatkan integrasi sertifikasi legalitas kayu. 3. Meningkatkan dukungan ilmiah yang kuat dalam proses penegakan hukum. Di sini ada aturan dan penegakan hukum, yang itu 1 itu UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang kedua UU No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan UU P3H. Penebangan hutan secara liar merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam pasal 17 ayat 1 huruf B UU P3H. Sebab setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan penebangan dalam kawasan hutan tanpa izin dan menteri. Jika dilakukan secara perorangan, maka akan dikenakan ancaman penjara sesingkat-singkatnya 3 tahun dan selambat-lambatnya 5 tahun penjara, serta denda sedikitnya itu 1.500.000.000 rupiah dan sebanyak-banyaknya itu 10 miliar rupiah. Jika dilakukan oleh korporasi, maka akan dikenakan ancaman penjara sesingkat-singkatnya 8 tahun dan selambat-lambatnya 20 tahun penjara, serta denda sedikitnya itu 20 miliar rupiah dan sebanyak-banyaknya 50 miliar rupiah. Apa sih dampak dari penebangan hutan? Dampaknya itu bisa dampak ekonomi karena kehilangan keragaman produk di masa yang akan datang. Kedua, kerugian bagi kehidupan juga terjadi karena penebangan hutan secara liar ini, hingga keseimbangan dan kelestarian alam tidak lagi terjaga. Ketiga, ketidakseimbangan hutan akibat penebangan liar ini akan menurunkan kemampuan hutan sebagai produsen oksigen, penahanan air, dan sebagainya.
Upaya untuk melestarikan hutan itu bisa reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang sebelumnya sudah gundul. Bisa juga memperkuat hukum dengan melarang kegiatan penambangan hutan yang dilakukan secara sewenang-wenangnya. Tebang pilih melakukan penebangan hutan dengan sistem pilih yang tidak semua pohon bisa ditebang. Tebang tanam melakukan penanaman pohon setelah melakukan penebangan pohon dengan tujuan mengganti fungsi dari pohon yang ditebang. Sanksi yang berat dengan memberikan sanksi dan penegakan hukum yang berat bagi mereka yang melanggar hukum terkait dengan pengelolaan hutan. Ini ada upaya melawan pembelakan liar di Indonesia. Dari sekian metode dan identifikasi antonim kayu adalah salah satu metode yang memungkinkan dan paling sering digunakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan biaya yang cukup rendah. Dan teknik identifikasi DNA, teknik ini memang memakan waktu yang lebih lama dan tidak mudah. Namun saat ini Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Pemulihan Tanaman Hutan serta Institut Pertanian Bogor masih berusaha untuk menyaksikan eksperimen metode identifikasi DNA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.